Bismillah. Sami'na wa ata'na. Syukranillah. Innama a'malu binniyat. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah yang aku ucapkan Jumat pagi ini ya. Halo semuanya, selamat pagi. Salam Jumat berkah buat semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan tetap bersyukur ya. Apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, tidak boleh mengeluh apalagi meratapi nasib, tidak boleh ya. Tetap semangat dan optimis dalam menjalani hidup yang Allah berikan ya. Di sini tuh aku selalu bersandar kepada Allah ya, bukan kepada manusia, bukan kepada pasangan hidup kita ya. Memangnya ada yang bertemu pasangan dalam kehidupan ini, akhir zaman ini, semua tidak ada yang tidak mungkin. Di sini aku memotivasi para jemaah umroh dan haji, tidak ada satupun hal yang tidak dikabulkan. Itu yang ku alami, semuanya terkabul. Di sini aku meyakinkan kepada yang umroh haji dengan punya niat masing-masing ya. Yang terakhir adalah doa aku yang paling aku nantikan ya. Ini masalah hati ya. Jadi di sini tuh Allah sudah memperlihatkan akhir zaman ini dan aku sudah mengetahui semuanya ya. Di sini salam Jumat pagi ya. Nih aku sedang membuat lagi shawl untuk pasangan Korta dan gamis haramain buat gratis yang umroh dan haji ya. Di sini tuh inama amalu binniyat ya. Segala sesuatu itu awal ya dari niat dulu ya. Luruskan niat, baru semuanya itu akan ketemu dengan jalan hidup kita, ketemu dengan semua yang kita inginkan ya. Jadi di sini selama 7 tahun ini Allah menugaskan aku untuk berbagi kebaikan dengan para jemaah umroh dan haji dari hasil kreativitas aku ya. Tentunya di sini itu aku ingin ngasih masukan kepada momi ya, terutama ibu-ibu yang punya waktu luang berkarya. Nah, di sini tuh kalau kita ingin beramal baik, berbudi baik, janganlah menggunakan harta suami ya. Di sini harus izin dulu. Kalau tidak dapat izin dari suami, sebanyak apapun kebaikan yang kita berikan akan tidak menghasilkan buah pahala ya, pahala. Jadi aku selalu menyisihkan dari uang saku aku sendiri ya. Tidak pernah minta modal ya. Jangan melakukan amal tanpa sepengetahuan suami. Dan aku selalu menggunakan uang sisa di saku aku ya, yang tadinya buat jajan, yang tadinya buat buat keperluan aku sebagai perempuan, aku sisihkan ya, agar hidup aku, usia aku tuh bermanfaat bagi orang lain ya, terutama para jemaah umrah dan haji. Nah, di sini kenapa aku sedang membuat hijab anak-anak tuh. Ini buat yang umroh dan haji, berbagi gratis ya. Karena aku punya uang 50.000 di saku. Misalkan 2 hari ini aku punya 50.000, aku belikan kain setengah meter, kalau enggak semeter lah ya, semeter. Selesai 2, oke. Di sini melatih kesabaran. Kalau aku menurutkan hawa nafsu, aku ingin belanja banyak. Di sini kepercayaan dari toko itu selalu aku dapatkan ya. Tapi aku tidak pernah mau menggunakan kepercayaan orang, apalagi memanfaatkan teman, rekan, mitra. Tidak boleh. Dalam moto hidup aku itu tidak boleh memanfaatkan teman, apalagi kepercayaan ya. Jadi di sini tuh kesabaran ya. Dalam berniaga itu ternyata harus didasari kesabaran, hubungan dasar atas kekeluargaan antar mitra niaga ya. Aku makan perawan. Di sini tuh kesabarannya luar biasa ya. Nah, ini aku dapatkan dari yang seperti aku ceritakan, dari yang jual butuh ya. Ternyata beliau juga masih jualan kain katanya. Kemarin aku dapat kabar, tapi ininya di
apa ya namanya, dialihkan untuk dibeli sama aku tuh ini ya. Nah ini kemarin mau aku kasihin sama orang sebenarnya ini nih tuh, apa ya namanya, kayu ini dari yang bantuin aku kemarin. Bu katanya beli ini, katanya aku dikasihnya sama si bapak. Ya udah berapa maunya aku beli, kata aku. Tak itu ya aku aja ya, abi atuh abi. Nah abi itu istilah bahasa Sunda. Aku punya uang 100.000. Ya udah nggak apa-apa deh bu, katanya. Jadi intinya tuh dapat 2 ya. Ini satu lemari tinggi sebenarnya tuh aku potong menjadi 2, jadi 2 bagian, dan yang satu lagi dipakai di musola Padepokan. Oke lah, jadi dimanfaatkan di sana ya sama si abah gitulah, diminta jadi dipakai buat tempat nyimpan mukena yang pada sholat gitu. Jadi ini yang satu lagi aku manfaatkan ya, karena ini jenis kayunya bagus ya. Jadi aku yaudah deh nggak jadi pesen, inilah dimanfaatin gitu. Jadi intinya itulah ya, kalau dalam berbagi itu tidak boleh tanpa seizin suami ya, apalagi buat yang umroh haji ya. Jadi harus dari uang adem, uang saku kita sendiri momi. Jadi jangan ikut-ikutan, aku juga mau berbagi, aku juga mau apa ya, mau istilahnya mau memberikan atau menuruti apa yang Umi lakukan. Jangan ya kalau tanpa sepengetahuan suami, dari rezeki suami yang apa ya, yang tidak, misalkan gini, tidak seizin suami, itulah intinya mah, karena tidak jadi pahala. Jadi di sini harus benar-benar uang adem ya, adem, tidak ada perdebatan. Uang adem tuh tidak panas gitu, apalagi uang dari hasil yang apa ya, aku tidak tahu lah, nggak mau ngebahas itu. Jadi ini nih, nah aku dipertemukan dengan ini mebel kayu tuh. Jadi ini akan kupasang foto aku lah ya, foto aku yang ada hubungan dengan Palestinian tuh. Jadi di sini jiwa seni aku tetap ya dari gadis, foto aja yang diunyak-unyak tuh. Ya ini juga sama tuh. Nah buat ini aja sebenarnya nih, ini buat ngadem aku tuh. Nah belakangnya diginiin jadi depan belakangnya foto aku deh. Nah terima kasih ya Bang Zefri tuh, hasilnya bagus, kayunya bagus bu, katanya. Alhamdulillah, bersyukur ya. Dan di sini aku apa ya, selalu penasaran terhadap hal yang baru ya. Bang Zefri boleh nggak kalau aku mau nawarin ke temen nih model kayu kayak gini, boleh bu, katanya. Gitulah intinya sisa senggang aku di manfaatkan untuk hal ya baik. Nah, terus aku akan cerita lagi deh. Sepertinya aku harus belanja yang warna-warna putih ya. Ini topi, ini sepatu yang harganya itu 45.000, 50 lah ya. Nanti etalase depan akan kuisi yang serba putih-putih untuk keperluan umroh tuh. Aku ingin memberikan masukan kepada yang mau umroh haji ya. Berdasarkan pengalaman aku, kalau kita mau umroh atau haji kan memikirkan sepatu mana yang harus kita pakai, warna apa begitu. Sebaik-baik sepatu itu yang dari karet ya, yang dari karet, karena buat bolak-balik wudu ya. Jadi kalau dari kain itu basah bu ya. Jadi di sini tuh kita gunakan yang kayak bahan-bahan begini, enak tuh. Aku punya sendal kesayangan waktu itu warna putih, sampai sendal itu benar-benar untuk menolong Bapak Mutawib ya, Pak Ustadz Mutawib. Waktu itu sendalnya hilang, terus aku pinjemin dari situ ke Bu Santi. Waktu itu Bu Elis, aku juga katanya sendalnya. Akhirnya bergantian tuh di sendal itu, dan pada akhirnya sendal itu ku berikan gitulah buat Santi waktu itu. Karena apa ya, aku membawa spare dua ya. Jadi dari rumah itu aku membawa batu-batan banyak, aku membawa kacamata 2 gitu. Kenapa aku selalu membawa lebih? Karena untuk menolong orang ya. Ya di sini tuh ada hal yang
tersurat, ada amalan yang rahasia, ada amalan juga yang terang-terangan. Jadi di sini tuh untuk memotivasi, bukan untuk ria ya. Kalau untuk ria, foto-foto umroh itu belum nyampe tanah air tidak ada. Bahkan seperti di kamera itu terbakar gitu ya, kayak apa ya, kalau diistilahkan mah tidak muncul gitu ya. Itu teralami oleh keluarga aku ya. Waktu foto-foto di sana mungkin bermaksud untuk pamer gitu ya, pamer lah, namanya haji besar kan, luar biasa ya. Ternyata di sana tuh pas diliatin nggak ada fotonya. Jadi di sini aku memakai apa ya, waktu itu memakai foto-fotoku untuk keperluan syiar, Bu ya. Syiar itu syiar kebaikan, saling menguatkan dalam kebaikan ya. Jadi di sini foto-foto umroh aku itu banyak ya, dan ada semua. Tapi sepulang umroh memang ada sedikit apa ya, kalau aku bilang apa ya, ya ujian buat aku. Tapi alhamdulillah ya, Allah menuntun aku tuh fotonya banyak di Facebook, sok kamu ambil gitu, karena aku rajin nguploadin foto umroh aku di Facebook. Kalau YouTube belum ya. Jadi apa ya, ya itulah intinya. Di sini berarti ada paham yang berbeda dengan aku dan tidak menginginkan gitu kalau aku memuliakan paham aku ya. Jadi disitulah, jangan ngebahas itulah ya. Jadi aku melihat ini jadi agak terisak-isak ya. Jadi ini kayak sorban Pak Haji. Aku memikirkan sorban Pak Haji ya. Akang Haji sorban paling kakak. Aku udah nggak bisa nyanyi ya. Jadi apa ya, ini sorban ini dimatchingkan dengan apa ya, dengan korta. Kalau enggak yang bisa main ya, yang matching ya, seperti yang aku berikan ke para jemaah haji ya. Tahu kenapa ngomongin soal ini kayak pengen nangis ya? Aku tidak tahu ya. Jadi apa ya, mungkin aku harus dandanin manekin ya, manekin cowoknya harus kesiniin, jadi aku dandanin gitu. Nanti aku bawa ya. Jadi apa ya, sudah kalau udah Jumat ini kan harus penuh dengan ceria ya. Nggak tahu ya kenapa ya, kalau ngelihat ada sorban gitu, sepertinya itu aku mengingat seseorang, tapi seseorang itu sudah nggak ada gitu. Apa karena aku seneng dandanin manekin terus disorbanin gitu ya? Apa aku menginginkan seseorang itu sok atuh kamu hijrah terus aku dandanin seperti ini seperti itu, karena aku selalu mendandani Momi yang tidak bisa dandan ya. Misalkan begini, Umi aku tidak bisa matchingin baju gamis ya, Umi matchingin deh katanya sekalian sama tasnya. Kadang suka aku juga beliin tasnya sekalian gitu, aku mau ke undangan, terus hijabnya yang kayak apa, terus gamisnya dimatchingin sama warna hijabnya gitu. Karena yang paling sulit dari seorang perempuan itu mematchingkan warna baju gamis dengan hijab ya, di situ. Jadi aku selalu membantu para momi selama 7 tahun ini untuk bertampil dandan match gitu ya, kayak jodoh ya, match gitu intinya. Jangan sampai tidak matching. Kalau tidak matching ya tidak akan syakinah ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku bersyukur ya. Udah ngomong-ngomong itu mah nanti aku isi ini nih foto aku si Momi nih, nanti kayak ginilah ya. Nih aku belum ngegunain ini nih, gunain ini nih dari yang jual butuh. Ini katanya setrika uap ya. Tuh nanti akan aku gedein kayaknya tuh. Tapi yang ini udah kan, yang kayak di sana kayaknya yang sudah aku gedein bannernya di Padepokan. Kalau ini mah udah segini ada jadinya ntar aku gedein. Nah ini rompi-rompi sholat kreativitas aku ya. Ini dari sisa Roland tuh, tapi
aku berusaha semaksimal mungkin dibikin seperti ini buat berbagi juga. Terus kalau berbagi terus, Umi dari mana dapat uang? Ya adalah kalau aku mau dapat uang, aku tawarkan ke temen atau pelanggan. Sesekali itu, tidak tiap hari. Yang penting aku dapat uang gitulah, dibawa santai. Jadi selebihnya buat berbagi nih, buat ke saudara, buat berbagi kehandai tolan lah ya intinya. Pak ini rompi sholat noh. Rompi sholat. Jadi mohon maaf ya jika bahan-bahannya begini karena ini seadanya dari toko ya, adanya sisa rolan segini aku beli. Ada juga yang tidak sisa rolan nih kayak gini, ini kan bukan sisa rolan nih, ini jenis batik yang langka ya dan udah habis, nggak ada lagi, limited edition seperti hatiku, limited edition. Nah ini nggak ada lagi nih, nggak ada lagi bahan ya, ini rompi sholat. Nah di sini ada tuh kayak itu tuh sisa kain, aku bikin seperti ini. Ini bisa buat Nasrani nih, kayak anak-anak Nasrani yang bisa juga dipakai yang kalau yang ini kayak apa ya, you can see gitu, sport hem. Tapi bisa buat anak muslim juga bisa ini. Jadi aku menyisihkan sisa bahan biasanya aku bikin sisa bahan buat baju anak-anak gitu ya. Jadi berbagi kasih. Kalau itu mah kalau dalam agama lain berbagi kasih. Kalau dari kita itu beramal baik, berbudi baik, buat antar sesama ya. Jadi itu cerita aku di pagi hari ini ya, Jumat apa? Jumat berkah lah ya, Jumat penuh rasa syukur ya. Aku kecapean pagi ini, harus bersih-bersih, harus beres-beres. Pokoknya kalau aku mau pegang debu jangan mandi dulu, kalau sudah mandi pegang debu lagi, wah aku sensitif ya. Jadi kenapa alasannya pagi tidak mendahulukan mandi, karena kalau pegang debu lagi wah aku bisa meler tuh, aku ini sensitif ya. Jadi ada alasan, nantilah sekalian habis benar-benar bersih-bersih, apalagi aku habis pasangin banner ya. Aku tidak mau melihat yang apa ya, tidak manfaat dalam hidup ini ya. Aku selalu ingin melihat keindahan, kebersamaan, ukhuwah yang baik. Aku jadi ingin balik lagi ke zaman dulu loh, dimana aku masih senang basket, dimana aku ketemu teman-teman lama aku. Halo Sabirin CS ya, yang ada di DPR ya. Nih sekarang aku memperbolehkan kepada siapa ya, Wahid tuh. Kalau aku senggang ya, karena aku tidak bisa tiap hari juga. Kemarin tuh terakhir Wahid Twitter aku mau singgah, mau ketemu katanya gitu. Tapi aku tuh ya begitu, kalian jangan nganeh-nganehin kalau mau ketemu aku ya, kata gitu, karena aku punya privasi ya, apalagi untuk hal-hal yang benar-benar privasi ya. Jadi dalam kehidupan ini aku tidak merahasiakan kebaikan ya. Kalau rahasia, tidak ada yang rahasia ya. Ketika Allah memperlihatkan aku di Facebook, di YouTube, tidak ada yang rahasia, semuanya terbuka ya. Tidak ada yang bisa dirahasiakan dari Allah. Setiap amal baik, amal buruk akan kelihatan ya di sini tuh. Kita harus tahu dalam setiap langkah perbuatan kita itu untuk apa, kemana dan bagaimana. Seperti uang, punya uang 50.000, kemana kamu belanjakan, untuk apa kamu belanjakan ya? Untuk beli ini 50.000, nanti ku berbagi ya. Hari ini ketika aku pasang banner ada informasi, Umi ada yang umroh, bukan, hari ini ada yang haji besar, Bu, Ibu dan anak. Berarti Masya Allah luar biasa ya, yang haji itu tetap jalan, yang umroh juga tetap jalan, dan aku pun harus jalan meskipun sudah ngedrop jalan.
tugas malaikat itu ya, laksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Malaikat Jibril wahyu, malaikat Mikail, malaikat Munkar Nakir, ya semua malaikat punya apa ya, tugas masing-masing. Apalagi kita ya manusia, jadi fokuslah kepada tugas masing-masing. Tidak bisa tidak ya. Kalau aku berjualan es itu hanya sisa senggang ya, menawarkan es, makanan, tapi tugas aku yang utama adalah berbagi ya. Begitu kira ya. Di sini tuh apa ya, aku tetap harus istiqomah dengan tugas aku, berjalan di atas kebaikan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Coba Anda bayangkan. Apa artinya kedewasaan? Kedewasaan itu waktu yang mendewasakan kita, bukan karena adanya ibu kita, ayah kita. Ayah kita mau bisa meninggalkan kita, tapi ajarannya itu tidak pernah salah ya. Bener ya. Almarhum bapak aku tuh selalu begini, kamu itu apa, lihat itu cerewet katanya gitu, jadi kamu harus mendirikan biro konsultan. Aku tidak mau biro konsultan, sampai apa ya, menyarankan rumah untuk membangun biro konsultan sama suami kamu katanya gitu. Tapi kan aku di Bekasi ya, tidak di Tasik, jadi sampai ke situ ya. Mungkin akhir zaman ini saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Itu yang dimaksudkan apa aku. Terus apa aku juga sampai kamu harus ke secapa gitu. Karena aku punya jiwa berani ya, aku pendiam tapi berani ya. Aku selalu menyampaikan hal-hal yang perlu ku sampaikan, meskipun itu rasanya tuh pahit ya didengar, tapi itulah aku ya, apa adanya gitu. Karena aku harus ya, kalau tidak kapan lagi ya kita menikmati hidup ini. Misalkan kayak gini, kamu tidak boleh seperti itu gitu. Kalau seperti itu akan berdampak seperti ini, tapi sayangnya ya akhir zaman ini sulit diterima ya. Bahkan ketika aku memberikan masukan kayak hal kemarin itu malah berbanding terbalik gitu ya tanggapannya. Dan itu hidup Bu, tidak semuanya kebaikan kita bisa diterima orang gitu ya. Jadi berbaik lagi, nikmati hidup kita sebaik mungkin ya. Jangan lupa untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Seperti hari ini ada yang berhaji besar, aku harus membuat stok gamis berarti ya. Kalau enggak hijab-hijab yang gede, karena anaknya berusia 22 tahun, gak mungkin kan kalau aku kasih yang kecil. Terus ibunya sudah lansia berarti ya. Jadi di sini aku berencana untuk yang simpel dulu, memberikan hijab dulu ya, karena sesuai dengan keadaan keuangan kali ya. Karena aku banyak apa ya, transfer buat jajan anak gitu ya. Jadi di situ ya. Jadi jangan memaksakan. Aku tidak pernah memaksakan untuk berbagi gamis gitu ya. Kalau aku punyanya hijab dewasa, aku kasih hijab dewasa. Biasanya suka komplit ya. Kalau aku kasih gamis, abaya, pasti ada hijabnya gitu. Terus sepasang ini deh buat suaminya, gamis Haramain. Waktu itu aku belanja dari Lazada ya. Gamis itu apa ya, gamis Haramainnya dari bahan kain apa ya, warna coklat. Aku beli 2 kilo dari Lazada, dapatnya 3 gamis. Subhanallah, aku berikan ke yang umroh 3 orang waktu itu ya. Jadi terima kasih ya. Jadi produk kain Lazada udah nyampe juga tuh ya ke Arab Saudi. Ya aku kan tidak tahu apakah toko kainnya itu dari non muslim, pokoknya aku beli ya apa muslim ya. Jadi itu sudah berkah ya, berbagi kebaikan sama Lazada juga. Cuma aku ya mau belanja ada baik ya, uangnya itu diputer-puter gitu, tapi dinikmati, disyukuri ya. Jadi apa ya, nih sebenarnya yang umroh dan haji itu perlu ya memakai kacamata kalau apa ya, mau ke daerah apa ya yang berpasir gitu, biar tidak itulah panas lah, terik ya.
Terus sama mahal-mahal, yang murah juga nggak apa-apa ya di sana tuh. Yang penting fungsinya buat anti matahari, karena kalau kayak ke daerah apa ya, Jabal Rahmah itu, Jabal Uhud, ada itu ya pasir-pasir, debu-debu, kalau kita turun tuh ya intinya buat safety lah. Aku ini suka mematchingkan juga tuh, kalau apa-apa harus matching. Kalau sepatu putih, ininya putih gitu ya, kayak jodoh harus matching dong ya. Kalau tidak matching mah tidak akan bagus dilihatnya ya, jadi serasi gitu ya, itu jodoh ya. Jadi apa ya nih, jadi aku akan membeli kacamata dari uang saku aku buat kelengkapan yang umroh ya, berbagi kacamata, ada topinya. Kalau dulu aku kerjasama sama toko gerai, bukan galeri haji, ada cap bendera Indonesia bagus, tapi sayang sudah nggak ada, tutup kayaknya, udah tutup apa pindah aku tidak tahu. Pokoknya 2 toko itu sudah tutup ya, jadi aku sulit ya. Ini ada ceplokan seperti bendera apa ya, Arab Saudi, tapi ada Indonesianya juga, bagus. Modelnya itu kayak melebar gitu, warnanya putih, ciri khas. Tapi sayang ya, yang aku punya juga kemarin desain buat aku dan anak-anak, aku kasihin ya, jadi aku tidak menyimpan deh contohnya. Nah, jadi itulah siang ini, Jumat yang ceria, tetap semangat. Aku melakukan ini untuk memotivasi semuanya ya. Aku tidak suka melihat perdebatan, melihat kesalahan orang lain. Aku fokus dengan kegiatan aku. Aku itu kurang suka meliput yang apa ya, aku tidak suka ya meliput yang kerusakan. Mohon maaf, bukannya aku apa ya, aku tidak suka aja melihat kerusakan gitu ya. Sebenarnya aku tidak suka ada gempa, banjir. Aku itu penyuka keindahan. Gitu ya. Selamat pagi. Hai Cep, gimana nih? Aku mah tidak jadi reporter deh, karena kalau reporter kan harus meliput semua hal ya. Tapi gini aja ya, jadi intinya kalau ada Cep ke daerah sini, ditunggu sama aku, sama Bidabi juga kalau bisa ya. Nanti aku bikinin nasi liwet ya. Ini adalah tempat persinggahan aku ya. Aku sedang berbagi kebaikan selalu, tidak boleh berhenti. Ternyata udah 7 tahun ini aku harus tetap berbagi. Hari ini petunjuk ya, kamu harus membagi apa yang kamu punya, hijab atau baju buat yang berangkat haji besar. Hari ini aku diinformasikan ada yang berangkat haji besar, otomatis aku berpikir apa ya gitu. Kalau itu kan nggak mungkin ya aku memberikan rompi sholat karena perempuan dok ya, jadi aku harus punya menyisihkan uang untuk beli kain ya. Sudah itu aja ya yang aku sampaikan hari Jumat yang ceria ini ya. Inilah hati aku ya. Hati aku itu selalu dipenuhi dengan ingin suasana aman, tentram. Semuanya itu tidak akan tertukar, rezeki, jodoh, maut, rezeki tiap orang. Tidak ada perang apa ya, perang ide. Semuanya itu sudah diberikan otak masing-masing. Perang dagang, perang apa ya, perang cinta, jangan sampai ada perang cinta ya. Karena jodoh sudah ditakdirkan sama Allah ya. Jadi di sini tuh aku seseorang yang benar-benar jiwa apa ya, jiwa kreasi seni yang benar membutuhkan tempat yang tentram. Biasanya aku selalu standby morotal ya, tapi karena tidak ada morotalnya, aku tidak ada data juga, ya sudah aku barengin dengan janjian yang
menyentuh hati sebenarnya. Tapi jadi kesukaan aku ya. Ya sudah ya, gitu aja untuk siang ini. Tadi bannernya udah diliatin sama aku, bukan ya? Bukan. Itu kan. Jadi apa ya? Aku menata digeser sana, geser sini. Ya, jadi itu bannernya sudah kupasang. Benar-benar suasana di sini tuh seperti di Dadaha, Bo. Jadi inilah alasannya Allah itu selalu menuntun aku ke arah sini. Kamu selalu merindukan kampung halaman. Iya, kampung halaman aku selalu dirindukan ya. Karena aku sebenarnya anak perempuan satu-satunya dan tidak boleh aku keluar dari Tasik. Apa aku itu selalu menginginkan aku tuh di Dadaha gitu ya. Terus apa ya? Tidak boleh jauh-jauh gitu. Itulah, tapi bagaimana lagi ya? Aku ini punya jiwa pengembara yang besar. Dan aku punya prinsip, punya apa ya? Punya tujuan hidup. Gitu. Yang ujung-ujungnya ke YouTube deh. Jadi punya channel YouTube deh ya. YouTube maksudnya, gunakan YouTube untuk hal yang baik, untuk berbagi kebaikan, untuk apa ya? Itulah ya intinya. Anda bisa melihat siapa aku, setidaknya apa ya, aktivitas aku tuh apa sih. Karena kemarin sempat aku dengar emang kegiatannya apa aja si Umi itu, katanya Mbak, katanya ada perkataan seperti itu. Ini kegiatan aku ya. Jadi di sana di Padepokan mungkin ada yang nanya-nanya kepada si Mbak yang di Padepokan gitu. Jadi di sini kegiatan aku seperti ini, berbagi kebaikan untuk semuanya ya, tidak ada yang lain lagi ya. Sudah ya, gitu aja ya. Salam sapa, salam sehat. Selalu gunakan hari-hari kita untuk hal yang baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mohon selalu petunjuk dalam setiap langkah. Terus apa ya? Itulah ya. Assalamualaikum semuanya.